Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan cerita bersambung yang berjudul Nyerambut Kasih di bagian yang ke-9. Untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan di bagian yang ke-9, yaitu bagian yang terakhir atau bagian tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Keesokan harinya Pangeran Muhammad kembali menghadap Nyi Rambut Kasih. Tak sabar rasanya ia menunggu syarat yang akan diminta Sri Ratu untuk mendapatkan daun maja itu. Ia ingin secepatnya pulang ke Cirebon dengan berhasil membawa daun itu untuk menolong penduduknya yang tengah dilanda musibah. Kebetulan Nyi Rambut Kasih pun telah menunggunya pula. Silahkan duduk, Pangeran Muhammad, ujar Nyi Ratu ramah. Terima kasih, Baginda Ratu. Bagaimana, Pangeran Muhammad? Sudahkah terpikirkan mengenai syarat yang saya minta itu? Ampun, Baginda Ratu, hamba sama sekali belum mengetahuinya. Lebih baik Baginda Ratu katakan saja sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan hamba dapat memenuhinya. Kalau begitu, baiklah, akan saya katakan, kata Nyi Rambut Kasih sambil menarik napas panjang. Pangeran Muhammad siap mendengarkan dengan seksama. Begini sebenarnya, Pangeran Muhammad, bertahun-tahun sudah saya memimpin negeri, memerintah kerajaan ini, dan selama ini pula berkat restu yang maha kuasa segalanya berjalan dengan baik. Keadaan negara subur makmur, aman sentosa, tak kurang suatu apapun. Hanya satu hal amat disayangkan dan yang membuat saya risau siang malam, yakni siapakah yang bakal menggantikan saya kelak. Padahal saya belum juga mempunyai keturunan karena sampai saat ini saya masih saja sendirian. Bukannya tidak ada pemuda atau pembesar kerajaan yang menaruh simpati terhadap diri saya, hanya mungkin belum jodohnya, atau katakanlah belum ada yang cocok dengan hati sanubari saya. Nah, seandainya saja Pangeran Muhammad, seandainya ada kesepakatan hati di antara kita, apakah Pangeran Muhammad ada hasrat untuk mendampingi saya memimpin negeri Sindang Kasih ini? Hanya itu syarat yang saya maksudkan. Dapatkah Pangeran menerimanya, bukan? Pangeran Muhammad bukan main kagetnya. Tanpa sadar ditatapnya sejenak wajah Sri Ratu, seolah tak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Tapi kemudian segera tertunduk malu, diam, dan bungkam seribu bahasa. Hanya hatinya yang berkata, sungguh
Tak diduga syarat itu sedemikian beratnya. Sungguh tak disangka kata-kata Sri Ratu itu ke sana larinya. "Bagaimana Pangeran Muhammad?" Terdengar Sri Nyi Rambut Kasih bertanya lagi. Namun ia masih tetap bingung bagaimana harus menjawabnya akan diterimanya syarat itu. Tidaklah mungkin. Kalau ditolak berarti ia akan gagal mendapatkan daun maja itu. Sungguh ia ibaratkan menghadapi buah simalakama. Dimakan ibu mati, tak dimakan ayah mati. Tapi akhirnya Pangeran Muhammad menjawab juga sejujurnya, meskipun terasa berat mengatakannya. "Tuanku Baginda Ratu, ampun beribu ampun, hamba mengerti sekali tentang syarat yang Baginda Ratu katakan. Tapi apa Muhammad?" "Gembira campur duka hamba menghadapi syarat yang Baginda ajukan itu. Gembira karena siapakah orangnya yang tak akan merasa betapa senang dan bahagia seandainya ditakdirkan Tuhan dapat hidup bersandingan dengan Baginda Ratu yang mulia. Bukankah kecantikan diri, keindahan rupa, keluhuran budi dan kesaktian ilmu Tuan Putri telah termasyhur ke seluruh negeri? Sungguh bahagia tiada tara, tiada terkira orang yang dapat memetik bunga impian seindah Tuan Putri. Akan tetapi dukanya, sayang seribu sayang bagi hamba tak mungkin dapat menerimanya. Bagi hamba serendah ini semuanya hanya tinggal impian, tinggal hayalan karena hamba sendiri sudah ada yang punya. Maafkan hamba Baginda Ratu," jawab Pangeran Muhammad dengan halus. Jadi jelasnya Anda menolak syarat itu Pangeran Muhammad?" "Ampun Baginda Ratu, dengan sangat menyesal." Nyi Rambut Kasih bukan main marahnya mendengar jawaban tamunya itu. Ia menganggap ucapan Pangeran Muhammad itu hanya alasan belaka untuk menolak tawarannya. Sebab itu Sri Ratu merasa benar-benar diperhinakan. "Kurang ajar, telah berani membantah kehendak Ratu," ucapnya seraya bangkit berdiri. Wajahnya merah padam, menahan amarah, matanya memandang tajam penuh kebencian kepada Pangeran Muhammad di hadapannya. Paman Patih semua," panggilnya kemudian kepada para patihnya yang menunggu di depan pendopo. "Hamba tuanku," sembah ketiga patinya serentak. Bawa orang ini keluar. Saya tak sudi mengabulkan permintaannya. Daripada daun maja itu diberikan kepadanya, lebih baik saya musnahkan sampai ke akar-akarnya. Perintahnya sengit. Dengan penuh ketakutan, Kipati Cigobang dan kawan-kawannya segera membawa Pangeran Muhammad keluar dari istana kerajaan. Sementara Nyi Rambut Kasih sendiri segera masuk ke kaputren, mengunci diri dalam kamar peraduannya. Di sana ia mengerahkan segenap kesaktiannya untuk melampiaskan kemarahannya. Sebentar saja kemudian langit pun mendadak mendung, makin lama makin gelap. Akhirnya turunlah hujan lebat dengan dahsyatnya, disertai angin kencang dan dentuman bunyi halilintar yang menggelegar. Banjir pun segera meluap di mana-mana. Pepohonan besar kecil berderakan tumbang.
membuat semua penduduk Sindangkasih merasa takut dan panik serta bertanya-tanya, pertanda apakah tiba-tiba terjadi hujan badai sedemikian dahsyatnya padahal bukan musim hujan saat itu. Keesokan harinya barulah hujan badai itu reda. Seluruh penduduk Sindangkasih menggeliat bangun dari tidurnya. Tapi alangkah terkejutnya ketika dilihat bangunan istana kerajaan beserta ratu mereka, Nyi Rambut Kasih dan hutan pohon maja pusaka negerinya telah tidak ada lagi. Semua hilang lenyap tanpa bekas. Maka semua penghuni istana kerajaan pun menjadi gegar. Segenap rakyat Sindangkasih mendadak gempar. Tuan putri, tuan putri, tuan putri. Mereka berteriak-teriak sedih meratapi kehilangan ratunya yang cantik dan sangat mereka cintai. Demikian pula Pangeran Muhammad dan istrinya yang ikut hadir menyaksikan kejadian itu. Keduanya merasa prihatin sekali, apalagi setelah diketahui pohon maja yang mereka cari-cari dengan susah payah dan penuh pengorbanan itu ternyata telah ikut lenyap pula tanpa bersisa sebatang pun. Celaka, Majalengka, ucap Pangeran Muhammad seketika dengan sedihnya karena pohon maja yang sangat dibutuhkannya itu telah langka atau tak ada lagi. Dengan terjadinya peristiwa itu, Pangeran Muhammad dan istrinya Nyi Siti Armila tak berniat pulang lagi ke Cirebon karena maksudnya mendapatkan daun maja itu tak berhasil. Pangeran Muhammad selanjutnya pergi bertapa di Gunung Haur sampai akhir hayatnya. Jenazahnya dimakamkan di lereng gunung itu juga, yang kemudian berganti nama jadi Gunung Margatapa. Sedangkan istrinya Nyi Raden Siti Armila terus menetap di Sindangkasih sampai sambil mengajarkan agama Islam sampai akhir hayatnya pula. Makamnya sekarang terletak di belakang gedung pendopo Kabupaten Majalengka. Sesuai ucapannya semasa hidupnya, bahwa dekat kuburannya itu kelak kemudian hari akan jadi tempat tinggal penguasa yang memerintah daerah Majalengka. Dan orang sering menyebutnya makam Mbah Gedeg Badori karena di atasnya tumbuh pohon badori. Hanya tentang Nyi Rambut Kasih sampai sekarang tidak ada kuburannya, sebab menurut kepercayaan penduduk setempat, Ratu Sindangkasih yang cantik itu tidak mati melainkan hangyang atau menghilang, yang hingga kini pun sewaktu-waktu suka menampakkan dirinya. Karena itu orang sekarang hanya menemukan beberapa patilasan atau bekas-bekasnya semasa pemerintahan yang sampai sekarang dianggap masih angker, seperti sumur Sindangkasih, sumur Sudajaya, sumur Klasih, dan batu-batu bekas bertapanya. Semenjak peristiwa lenyapnya hutan pohon maja bersama Nyi Rambut Kasih dan keratonnya itulah, daerah kekuasaan kerajaan Sindangkasih pun dinamakan Majalengka, yang kemudian sampai sekarang jadi nama kota dan daerah Kabupaten Majalengka, yakni dari ucapan Pangeran Muhammad, Majalengka, yang artinya maja tidak ada. Sedangkan nama kerajaan Sindangkasih sendiri sekarang menjadi nama sebuah desa, yaitu Desa Sindangkasih, yang letaknya tidak jauh di sebelah tenggara
Barat Tenggara, Kota Majalengka. Saudara-saudaraku para pendengar di mana saja berada. Sedangkan nama kerajaan Sindangkasih sendiri sekarang menjadi nama sebuah desa, yaitu Desa Sindangkasih yang letaknya tidak jauh di sebelah tenggara Kota Majalengka. Sampai sekarang pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Majalengka dalam memperingati hari ulang tahun kotanya tiap tanggal 7 Juni setiap tahunnya suka melakukan ziarah ke makam Pangeran Muhammad dan Nyi Siti Armila atau Mbah Gedeg Badori tersebut. Karena selain Nyi Rambut Kasih juga keduanya dianggap sebagai leluhur dan tokoh yang merintis asal mula kerajaan Kota Majalengka. Saudara-saudaraku para pendengar di mana saja berada, nah itulah cerita Nyi Rambut Kasih di bagian yang terakhir. Terima kasih saudara-saudaraku para pendengar yang setia, para pendukung yang sudah ikhlas mendukung ini channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan melancarkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.